share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I go to Jesus' help, because I have decided I will go. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab, ku kan pergi. Lihat jiwa yang bersedih, ku jawab, ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Hai Shalom, selamat Sabat. Nama saya Olive. Pada saat ini saya akan menyampaikan pelajaran yang keenam yang bertajuk Tuhan, saya akan pergi. Pimpin saya. Sebelum kita pergi kepada pelajaran kita, saya bacakan dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tahukah Anda bahwa buku Yunus adalah salah satu buku yang paling menarik dalam Alkitab? Buku Yunus telah menarik perhatian kanak-kanak, orang muda, dan orang dewasa. Buku ini yang tergolong dalam kelompok nabi kecil telah menginspirasikan lagu, drama, lukisan, film, dan lakonan. Walaupun buku ini mengandungi cerita-cerita yang terkenal dalam Alkitab, tetapi ia juga menjadi bahan pelbagai kritikan. Sebagai contoh, ramai yang mengkritik cerita Yunus dengan mengatakan, adalah mustahil bagi seorang manusia untuk hidup di dalam perut ikan yang besar selama 72 jam. Secara saintifik, ia mustahil. Mereka yang tidak percaya memperlekehkan cerita Yunus, karena mustahil bagi mereka untuk mempercayainya. Bagi yang percaya pula sebaliknya, kenapa? Mungkin Anda bertanya, karena kita percaya di dalam Tuhan, mukjizat. Kita percaya kepada Tuhan yang membelah Laut Merah kepada dua bahagian, supaya umatnya boleh melaluinya seperti di tanah kering. Ya, kita percaya kepada Tuhan, pembuat mukjizat. Dan adakah Anda tahu bahwa itulah Tuhan yang menunjukkan kepada kita buku Yunus. Dan itulah Tuhan yang saya ingin perkenalkan kepada Anda. Allah Maha Besar, Maha Kuasa, penuh belas kasihan dan kasih kurnia yang selalu ada dan akan sentiasa sanggup untuk memberi peluang kepada sesiapapun yang bertaubat dan kembali kepadanya. Bila kita membaca buku Yunus, ia bermula dengan satu perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi. Dalam Yunus 1 ayat 1 hingga 2 mengatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Izinkan saya bermula dengan bertanya, kemanakah Yunus diutus? Nabi Yunus telah diutus ke kota Niniwe. Pernahkah Anda mendengar tentang kota ini?
Menurut buku Kejadian 10 ayat 8 hingga 11, Niniwe tergolong dalam kelompok kota-kota Asyur. Ditubuhkan oleh seorang karakter misteri bernama Nimrod, seorang yang disebut oleh Alkitab sebagai seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Orang-orang Asyur adalah pemuja dewa-dewa pagan. Mereka menyembah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Oleh itu, seperti kota-kota yang lain, kota Niniwe juga memuja berhala. Dalam keterangan lain, Niniwe digambarkan sebagai sebuah kota darah. Saya akan bacakan dalam Nahum 3 ayat 1. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan, dan tidak henti-hentinya penerkaman. Gelaran ini menggambarkan karakter ganas penduduk kota Niniwe. Seganas manakah orang-orang Niniwe? Terdapat satu dokumen yang ditulis oleh salah seorang raja Niniwe menggambarkan tahap keganasan dan kekejamannya. Dalam dokumen itu, raja tersebut membina sebuah tembok di hadapan kota dan menguliti ketua-ketua pemberontak yang menentangnya. Selepas itu, menutup tiang itu dengan kulit mereka. Ada yang dikurung dalam tiang itu, ada yang digantung, dan ada yang diikat pada sekeliling tiang itu. Bagi para pegawai diraja yang telah memberontak, dipotong tangan dan kaki. Ramai tawanan dibakar bersama dengan mereka, dan ramai yang dijadikan sebagai tawanan. Kebanyakan dari mereka yang dipotong hidung, telinga, dan jari-jari, serta ramai mata mereka dicungkil. Raja tersebut membuat timbunan daripada tawanan yang masih hidup, dan sebahagian kepala dipotong dan ianya diikat di pohon kayu di sekeliling kota. Orang muda, orang tua, dan wanita dibakar dengan api. Begitulah kekejaman, keganasan, dan haus darah para raja Niniwe. Seolah-olah semua ini tidak cukup. Kota ini juga terkenal dengan keruntuhan akhlak dan kejahatan. Tidak heranlah dipanggil sebagai kota darah. Perhatikan bahwa dalam Yunus 1 ayat 2, Tuhan mengatakan bahwa kejahatan Niniwe telah sampai ke hadiratnya. Sangat menarik, tetapi ekspresi yang sama digunakan Tuhan untuk menggambarkan keadaan moral para penduduk Sodom dan Gomora. Kita boleh menyimpulkan bahwa Niniwe adalah sebuah kota yang memuja berhala, keganasan dan kejahatan di mana penduduknya tidak tahu membezakan yang baik dan yang jahat menurut Yunus 4 ayat 11. Walau bagaimanapun, terhadap kota yang hidup dalam pemberontakan terbuka, Tuhan mengirimkan seorang utusan untuk menghutbahkan kabar keselamatan. Para penyembah berhala, keganasan, dan kota yang tidak bermoral ini diberi peluang kedua daripada Tuhan. Benar para pendengar, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan peluang demi peluang. Dalam buku Yehezkiel 33 ayat 11, satu daripada kata-kata Tuhan yang paling menyentuh dituliskan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Tuhan memberikan peluang kedua kepada semua mereka yang seperti penduduk kota Niniwe, hidup dalam dosa dan kejahatan. Tuhan memberi peluang kedua kepada semua yang telah kehilangan moral. Tuhan memberikan peluang kedua karena dalam 1 Timotius 2 ayat 4 mengatakan, dia merindukan agar semua orang diselamatkan dan mengetahui tentang kebenaran. Sekarang, mari kita kembali kepada buku Yunus dan izinkan saya untuk bertanya satu soalan. Apakah yang telah dilakukan oleh Yunus apabila dia diberikan mandat untuk ke kota Niniwe? Adakah dia memenuhi arahan yang diberikan oleh Tuhan? Saya ingin sekali mahu menjawab ya dengan pasti kepada soalan-soalan ini. Namun sedih sekali, Alkitab mengatakan bahwa Yunus, nabi itu, menolak tanggung jawab itu. Saya akan bacakan Yunus 1 ayat 3, dan mari kita lihat kepada tindakan yang diambil oleh Nabi Yunus. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan.
Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah, kemana Yunus melarikan diri? Dia menuju ke Tarsis. Menurut para pakar, Niniwe terletak 800 km di sebelah timur kota kediaman Yunus. Tetapi Tarsis itu terletak 3.000 km ke arah barat daripada tempat asal Yunus. Lagi jauh bukankah? Sukar untuk dipercayai. Nabi Tuhan ini melarikan diri daripada tanggung jawabnya. Tambahan lagi, dia pergi ke arah yang bertentangan. Tuhan mengutusnya ke timur, namun Yunus menghala ke arah barat. Tetapi Yunus bukan saja meninggalkan tanggung jawabnya, tetapi dia juga tidak peduli dengan situasi tersebut. Nah, apabila Yunus dalam perjalanan ke Tarsis, angin kencang melanda kapal yang sedang dinaikinya sehingga kapal itu hampir karam. Ribut tersebut begitu kencang sehingga para pelayar menjadi ketakutan dan membuang semua barang-barang yang mereka bawa ke dalam laut untuk meringankannya dan mula memanggil Tuhan-Tuhan mereka. Tetapi apa yang sedang dilakukan oleh Yunus di tengah-tengah situasi ini? Agak lucu. Yunus sedang tidur dengan nyenyak di dalam ruang kapal yang paling bawah. Bagaimana dia boleh tidur semasa ribut melanda? Yunus bukan saja telah melarikan diri dari tanggung jawabnya, tetapi dia juga tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Tidakkah ini menyedihkan? Pada waktu itulah nabi ini dibuang ke dalam lautan dan ditelan oleh seekor ikan besar. Dalam Yunus 1 ayat 15 hingga 17, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari, 3 malam lamanya. Kita mesti menekankan bahwa ikan besar yang menelan nabi ini telah disediakan oleh Tuhan sendiri. Tetapi apa tujuan Tuhan menyediakan ikan ini? Adakah nabi ini mati di dalam perut ikan yang besar ini? Tidak. Ikan besar tersebut telah digunakan oleh Tuhan untuk memimpin Yunus kepada tujuan dia dipanggil. Ajaib sekali, ikan tersebut memuntahkan Yunus. Di mana? Ya, tidak lain dan tidak bukan di pantai Niniwe. Dan disitulah Tuhan berbicara kepada Yunus sekali lagi. Di dalam Yunus 3 ayat 1 hingga 2, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan berbicara kepada Yunus untuk kedua kalinya. Dan saya percaya bahwa Tuhan mahu Anda dan saya memahami bahwa Dia juga memberikan peluang kepada umat percaya yang telah memberontak dan menolak tanggung jawab yang telah Dia berikan. Tuhan memberikan peluang kedua kepada Anda, tetapi bukan saja kepada orang muda, tetapi semua yang berkali-kali menolak panggilan Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kepada Anda satu peluang kedua yang belum lagi memenuhi tujuan panggilannya. Sebagai kesimpulan, adalah sangat mendorong mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan peluang demi peluang. Adalah sangat menghibur memahami bahwa Tuhan memberikan peluang kedua bukan hanya kepada mereka yang hidup dalam dosa, tetapi juga buat umatnya yang telah melarikan diri daripada tanggung jawab mereka. Saya berikan ilustrasi cerita yang mana dipetik dari Alice Gray, Most Stories in Refreshing Water, sebuah cerita tentang seorang pemain bola sepak yang bermain untuk University di California. Semasa kejohanan berlangsung, pemuda ini mendapat bola, tetapi dia keliru ke arah mana yang harus dituju. Seorang rakan sepasukannya telah menghalang dia sebelum dia menjaringkan gol sendiri. Sewaktu rehat pertengahan masa, semua pemain pergi ke bilik persalinan dan duduk. Tertanya-tanya apa yang akan jurulatih katakan kepada mereka.
Pemuda ini duduk bersendirian, menangis dengan tuala menutup kepalanya. Apabila pasukan itu bersedia untuk kembali ke padang untuk masa kedua, juru latih membuat satu pengumuman yang mengejutkan mereka dengan mengatakan bahwa pemain-pemain yang sama di masa yang pertama akan terus bermain untuk masa kedua. Semua pemain meninggalkan bilik persalinan itu kecuali pemuda itu. Dia tidak mahu bergerak. Juru latih memandang kepadanya, melihat air mata mengalir di pipinya. Pemain itu berkata, "Coach, saya tidak dapat melakukannya. Saya mengecewakan Anda. Saya telah memalukan University of California. Saya tidak dapat menghadapi para penonton lagi." Namun juru latih itu meletakkan tangannya di belakang pemain itu dan berkata, "Bangkitlah dan keluar sekali lagi. Permainan baru separuh masa." Nah, sahabat-sahabat, apabila saya membaca cerita ini, saya berkata kepada diri saya, juru latih itu seorang yang mantap, hebat. Tetapi apabila saya membaca cerita Yunus dan cerita-cerita orang yang seperti dia, saya berkata, wah, betapa besarnya Tuhan yang memberikan peluang demi peluang. Sahabat-sahabat, sekiranya Anda seperti orang-orang Niniwi, Anda juga telah hidup jauh dari Tuhan. Hari ini, hari ini Tuhan memberikan Anda peluang yang kedua. Saudara dan saudari, jika Anda seperti Yunus yang telah melarikan diri dari tanggung jawab, Tuhan juga memberikan Anda sebuah peluang kedua. Jadi, apabila Anda mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup Anda, seperti Yunus, Anda akan mengatakan, "Tuhan, saya akan pergi. I will go." I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I come to share the message of love. I go to share the blessing.